Kali ini saya dan beberapa rekan saya akan menjelaskan tentang alat penakar hujan dan bagaimana cara penyandiannya serta pembacaannya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Neng Arini Nur Permatasari dari kelas Meteorologi 4C. Lalu kemudian ada beberapa rekan saya atas nama Nur Habib Muzaki, Muhammad Fadris Duyandoko, dan juga Rijal Senis Fikri. Sebelum kita tahu apa aja sih alat-alat untuk penakar hujan dan bagaimana cara penyandiannya, ada baiknya kita mengetahui dulu nih, apa itu hujan. Jadi, hujan adalah salah satu fenomena alam yang terdapat di dalam siklus hidrologi dan sangat dipengaruhi oleh iklim. Hujan merupakan gejala meteorologi dan juga unsur klimatologi. Hujan adalah hidrometeor yang jatuh berupa partikel-partikel air yang mempunyai diameter 0,5 mm atau lebih. Hidrometeor yang jatuh ke tanah disebut dengan hujan, sedangkan yang tidak sampai jatuh ke tanah disebut dengan figra. Hujan yang sampai ke permukaan tanah ini dapat diukur berdasarkan volume air hujan per satuan luas. Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul di dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap, dan juga tidak mengalir. Unsur hujan 1 mm, artinya dalam luasan 1 meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi 1 mm atau tertampung air hujan sebanyak 1 liter. Jenis-jenis hujan berdasarkan besarnya curah hujan menurut BMKG dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hujan sedang, berkisar antara 20 hingga 50 mm per hari. Yang kedua ada hujan lebat, yaitu 50 hingga 100 mm per hari. Lalu ada juga hujan sangat lebat, yaitu di atas 100 mm per hari. Nah, selanjutnya untuk mengukur curah hujan yang terjadi, kita menggunakan alat dalam pengukurannya. Alat penakar hujan ini adalah instrumen yang digunakan untuk mendapatkan dan mengukur jumlah curah hujan pada satu waktu tertentu. Alat penakar hujan yang digunakan di BMKG ada 3. Yang pertama, tipe OBS atau Observation. Yang kedua ada tipe Hillman. Dan yang ketiga, menggunakan AWS atau Automatic Weather System. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat penakar hujan tipe Observatorium atau OBS. Penakar hujan observatorium atau yang selanjutnya akan saya sebut dengan OBS merupakan penakar hujan non-recording atau tidak dapat mencatat sendiri. Artinya kita harus mengukurnya secara manual. Nah, penakar hujan OBS ini digunakan untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh dan masuk ke dalam corong penakar hujan dalam periode waktu 24 jam. Jumlah curah hujan yang terukur dinyatakan dalam satuan milimeter. Penakar hujan jenis ini diamati tiap jam 7 pagi waktu setempat, sedangkan untuk pengamatan sinoptik diamati pada tiap jam. Pencatatan data curah hujan hasil pengukuran dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Apabila tidak ada hujan, maka dituliskan dengan tanda strip, dan bila curah hujan yang terukur kurang dari 0,5 mm, ditulis 0 mm. Jika lebih dari 0,5 mm ditulis dengan 1 mm. Nah, lalu saya juga akan menjelaskan bagian-bagian dari penakar hujan OBS ini. Jadi, di penakar hujan OBS ini ada yang paling atas itu bernama corong penakar yang luasnya yaitu 100 cm kuadrat. Lalu ada juga tempat penampungan air hujan, keran air, kaki kayu yang disambahkan ke dalam penakar, lalu pondasi dari OBS itu atau kaki kayu, lalu pondasi beton, dan kita juga membutuhkan gelas ukur yang digunakan untuk mengukur curah hujan yang terjadi dengan skala 0 hingga 25 mm. Untuk cara kerja dari alat penakar tipe OBS ini, yaitu saat terjadi hujan, air hujan yang turun akan masuk ke dalam corong penakar. Air yang masuk ke dalam penakar ini kemudian dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung. Buka keran, kemudian tampung curah hujan pada gelas ukur.
Apabila jumlah curah hujan yang tertampung jumlahnya melebihi kapasitas dari gelas ukur, maka pengukuran harus dilakukan beberapa kali hingga air hujan yang tertampung dapat terukur semua sampai benar-benar kering. Untuk menghindari kesalahan paralaks pada waktu pembacaan, gelas penakar hujan harus dipegang tegak lurus supaya permukaannya horizontal. Pengukuran atau pembacaan skala pada gelas penakar sesuai dengan tinggi air dalam gelas penakar dengan tidak ada pembulatan pada pembacaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai alat penakar hujan tipe OBS. Selanjutnya, tipe Hellman dan AWS akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penakar hujan tipe Hellman. Nah, penakar hujan tipe Hellman ini merupakan suatu instrumen ataupun alat untuk mengukur curah hujan yang berjenis recording di mana dapat mencatat hasil pengukurannya sendiri. Nah, alat ini bisa kita jumpai di stasiun-stasiun pengamatan udara permukaan. Nah, pengamatan menggunakan alat ini dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu meskipun cuaca sedang cerah ataupun tidak ada hujan. Nah, alat ini mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas pias. Nah, bagian-bagian utama pada penakar hujan Hellman ini antara lain, yang pertama ada mulut corong, lalu ada tangki pelampung, lalu ada silinder jam tempat meletakkan pias, lalu ada tangki pena, lalu ada juga tabung tempat pelampung, lalu ada pintu penakar hujan, ada alat penyimpan data, lalu terdapat juga alat pengatur tinggi rendah selang gelas atau sipon, lalu terdapat selang gelasnya dan juga terdapat panci pengumpul air hujan bervolume. Nah, bagaimanakah cara kerja dari alat ini? Ketika hujan turun, maka air hujan akan masuk melalui mulut corong, nah kemudian terkumpul di dalam tabung tempat pelampung. Nah, air hujan ini akan menyebabkan pelampung serta tangkainya terangkat atau naik ke atas. Nah, pada tangkai pelampung terdapat tongkat pena yang gerakannya akan selalu mengikuti tangkai pelampung. Nah, gerakan pena ini dicatat pada pias yang digulung pada silinder jam yang dapat berputar dengan bantuan tenaga per. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai AWS atau Automatic Weather Station. Nah, AWS ini merupakan sebuah alat pengukur cuaca otomatis yang terdiri dari beberapa sensor terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran berbagai parameter cuaca seperti tekanan udara, suhu udara, kelembaban, arah dan kecepatan angin, radiasi matahari, dan curah hujan yang direkam secara otomatis. Dan beberapa sensor utama dalam AWS antara lain, yang pertama ada termometer untuk mengukur suhu udara, lalu ada anemometer untuk mengukur kecepatan angin, lalu ada windmeter untuk mengukur arah angin, lalu ada hygrometer untuk mengukur kelembaban udara, ada piranometer untuk mengukur radiasi matahari, lalu ada rain gauge untuk mengukur curah hujan. Dan juga ada data logger untuk menyimpan data pengukuran, lalu ada barometer untuk mengukur tekanan atmosfer, lalu juga ada beberapa AWS yang mempunyai ceilometer untuk mengukur ketinggian awan. Nah, cara kerja dari AWS ini yaitu dengan meletakkannya di luar ruangan, kemudian sensor pada weather station akan merekam semua perubahan cuaca ataupun angin secara langsung, kemudian memprosesnya di mikroprosesor pada data logger. Nah, setelah itu hasil processing data di data logger akan disalurkan ke data logger melalui kabel dan tersimpan dalam bentuk file log. Nah, file log inilah yang akan digunakan para peneliti untuk memprediksi cuaca yang akan datang dengan perhitungan, ataupun mereka dapat melihatnya melalui bentuk grafik di web data logger. Nah, setelah kita mengetahui berbagai macam alat-alat untuk mengukur curah hujan, maka selanjutnya data-data yang telah kita peroleh dari hasil pengukuran alat-alat tersebut akan kita olah menjadi sebuah sandi atau yang biasa kita sebut dengan sandi sinoptik. Nah, sandi sinoptik ini merupakan sebuah sistem pelaporan informasi cuaca berupa deretan dari angka-angka. Nah, kenapa kita menggunakan sebuah sandi dalam pelaporan informasi cuaca? Nah, alasan yang pertama yaitu agar mempersingkat dan meringkas sebuah laporan informasi cuaca. Bisa dibayangkan apabila kita tidak menggunakan sebuah sandi, maka pelaporan yang disampaikan akan sangat banyak, mengingat banyak sekali parameter-parameter cuaca yang disampaikan. Nah, oleh karena itu diperlukanlah sebuah sandi. Nah, alasan yang kedua adalah untuk mempermudah bahasa dan pemahaman oleh seluruh negara. Karena
pertukaran informasi cuaca tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi berjalan di seluruh dunia. Nah, maka dari itu, untuk mempermudah bahasanya, maka harus menggunakan sebuah sandi yang disebut dengan sandi sinoptik. Dan dalam pelaporannya, sandi sinoptik ini terbagi menjadi beberapa seksi, yaitu seksi 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video penjelasan dari rekan saya berikut ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan sandi IR. Nah, sandi IR sendiri itu yaitu sandi yang digunakan sebagai pengenal ada atau tidaknya curah hujan. Nah, untuk mengetahui nilai ini kita memerlukan 5 sandi yang perlu kita hafal, yaitu ada sandi 0, sandi 1, sandi 2, sandi 3, dan sandi 4. Nah, selanjutnya apa maksud dari sandi 0, 1, 2, 3, dan 4 tersebut? Nah, yang sebelumnya yang perlu kita ingat yaitu di mana pengamatan curah hujan dilakukan setiap 3 jam sekali, yaitu misal pada pukul 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, dan 21 UTC. Nah, untuk pemakaiannya sendiri, untuk sandi 0 kita menggunakannya hampir sama seperti sandi 1, di mana sandi 0 dan sandi 1 tersebut hanya dilaporkan pada jam utama, yaitu pada pukul 06, 012, 18, dan 00 UTC. Nah, selain dari penggunaan dari sandi 0 dan sandi 1 sendiri, yaitu pada penggunaan jam-jam selain dari jam utama seperti pukul 03, 09, 15, dan 21 UTC, kita menggunakan sandi 2. Sekarang untuk perbedaan dari sandi 0 dan sandi 1 sendiri itu terletak pada jam yang terjadi hujan, di mana apabila sandi 0 itu dipakai ketika 3 jam terakhir sebelum jam pengamatan utama yang setelah saya sebutkan tadi pada pukul 00, 06, 12, dan 18 UTC, maka sandi IR yang digunakan itu sandi 0. Nah, contoh kasusnya misal seperti ini. Apabila terjadi hujan pada pukul 4.30 UTC. Nah, maka pada saat pengamatan saat jam non UTC, yaitu pengamatan pada jam utama, sandi IR yang digunakan itu sandi 0. Nah, untuk sandi 1, semisal terjadi hujan pada pukul 2.20 UTC. Setelah itu, pada pukul 3 UTC sampai pukul 6 UTC, hujan berhenti. Maka saat pengamatan 06 UTC, kita menggunakannya sandi 1. Atau dapat dipersingkat menjadi apabila terjadi 6 jam sebelum jam utama terjadi hujan, maka sandi IR yang digunakan itu sandi 1. Nah, selain untuk sandi 2, seperti yang saya jelaskan tadi, apabila pengamatan yang terjadi itu terjadi hujan pada pukul jam tambahan seperti 03, 09, 15, dan 21 UTC. Nah, untuk penggunaan dari sandi ketiga itu tidak terjadi hujan. Nah, apabila tidak terjadi hujan dalam jangka waktu tersebut, maka sandi IR yang ditulis itu sandi 3. Nah, untuk sandi 4 digunakan selain dari jam-jam yang saya sebutkan tadi seperti 00, 03, 06, dan seterusnya. Jadi penggunaannya itu seperti ada terjadi hujan pada pengamatan pukul 01, 02, 05, 07, 08 UTC. Contohnya seperti itu. Demikian penjelasan saya mengenai sandi IR, yaitu sandi pengenal curah hujan. Selanjutnya kita akan membahas sandi 6 RRRTR. Sandi ini kita laporkan atau kita sandi sebanyak 2 kali dalam sandi sinoptik, yaitu pada seksi 1 dan seksi 3. Untuk mereview sedikit, seksi 1 adalah seksi di mana kita melakukan pertukaran data secara internasional. Sedangkan seksi 3 adalah seksi di mana kita melakukan pertukaran data secara regional.
Yang kita sudah tahu juga bahwa pengamatan curah hujan ini kita amati setiap 3 jam sekali. Seperti pada jam utama 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC, serta 18 UTC. Serta pada jam tambahan seperti 03 UTC, 09 UTC, 15 UTC, dan 21 UTC. Nah, untuk seksi 1 ini kita melaporkan curah hujan yang terjadi selama 6 jam terakhir dan 24 jam terakhir. Sedangkan seksi 3 kita melaporkan curah hujan yang terjadi selama 3 jam terakhir. Kenapa? Karena curah hujan ini kan kita amati selama 3 jam aja. Tiap 3 jam kita amati curah hujan ini. Oke, untuk lebih dipahami, seksi 1 ini kita sandi pada saat kita melakukan pengamatan curah hujan pada jam utama seperti 06, 00, 12, serta 18 UTC. Sedangkan untuk seksi 3 ini kita sandi pada saat kita melakukan pengamatan curah hujan pada jam tambahan seperti 09, 03, dan sebagainya. Jadi intinya seksi 1 kita laporkan pada saat kita melakukan pengamatan pada jam utama. Nah, untuk seksi 3 ini ada khusus tanda kutip lah. Seksi 3 ini kan sudah kita ketahui kita laporkan pada jam tambahan seperti 09, 03 UTC. Akan tetapi seksi 3 ini bisa kita laporkan pada saat kita melakukan pengamatan di jam utama. Contohnya seperti ini. Pada saat saya melakukan pengamatan pada 06 UTC. Kemudian terjadi hujan pada 05 UTC. Sehingga pada saat saya pengamatan 06 UTC ini saya melaporkan 2 seksi, yaitu seksi 1 dan seksi 3. Seksi 1 ini saya melaporkan curah hujan yang terjadi selama 6 jam terakhir. Sedangkan untuk seksi 3 saya melaporkan curah hujan yang terjadi selama 3 jam terakhir. Karena selang waktu pada saat saya melakukan pengamatan terhadap terjadinya hujan itu dalam range 3 jam ya, 0-3 jam. Kan terjadinya hujan kan pada 5 UTC. Jadi yang dapat disimpulkan seksi 1 itu hanya kita laporkan pada saat kita melakukan pengamatan di jam utama. Akan tetapi seksi 3 kita laporkan pada saat kita melakukan pengamatan jam tambahan, serta kemungkinan pada saat kita melakukan pengamatan di jam utama. Selanjutnya kita akan membedah bagian sandi 6 RRRTR. Diawali dengan angka 6. Angka 6 ini adalah angka pengenal sandi curah hujan. Cukup itu aja. Kemudian ke bagian RRR. RRR ini adalah jumlah curah hujan yang terhitung atau terukur pada saat kita melakukan pengamatan. RRR ini ditulis dalam milimeter penuh, maksudnya kita bulatkan. Semisal jika ada desimal 0,1 sampai 0,4 itu kita bulatkan ke bawah. Nah, untuk desimal 0,5 sampai 0,9 itu kita bulatkan ke atas. Contohnya seperti ini. Jika saya melakukan pengamatan curah hujan pada 06 UTC, kemudian jumlah curah hujan yang terhitung atau terukur adalah 12,6 mm. Karena ada angka desimal 0,6, curah hujan ini saya bulatkan ke atas sehingga menjadi 13 mm untuk dilaporkan di sandinya. Sehingga sandi RRR ini ditulis menjadi 013. Dari 12,6 kita bulatkan menjadi 13 dan kita sandi menjadi 013. Sama pokoknya untuk jumlah curah hujan lainnya seperti 25 mm kita sandi 025, 100 mm kita sandi 100, kemudian 950 mm kita sandi 950. Yang saya jelaskan ini adalah jumlah curah hujan yang di atas 1 mm. Berbeda ketika jumlah curah hujan yang di bawah 1 mm.
Semisal pada saat saya melakukan pengamatan, jumlah curah hujan yang terukur adalah 0,1 mm. Maka sandi RR ini saya tulis 991. Kalau untuk 0,2 saya tulis 992. Hingga 0,9 saya tulis 999. Seperti tabel atau gambar di samping saya. Untuk lebih jelasnya, beginilah cara untuk menyandi curah hujan yang di bawah 0,1 mm. Kemudian ini merupakan sandi atau cara menyandi curah hujan yang di atas 1 mm. Lanjut ke bagian TR. TR sendiri adalah selang waktu terjadinya curah hujan terhadap waktu pengamatan kita. Maksudnya seperti ini. Jika saya melakukan pengamatan curah hujan pada 06 UTC, kemudian terjadi curah hujan pada 03 UTC, sehingga pada 3 jam yang lalu terjadi curah hujan terhadap waktu pengamatan saya. Nah, 3 jam ini merupakan selang waktunya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di gambar di samping saya. Kita lihat bahwa dari angka 1 sampai angka 4 ini kita gunakan pada saat kita melakukan pengamatan curah hujan di jam utama. Karena angka 1 sampai 4 ini kita melaporkan curah hujan yang terjadi 6 jam terakhir, 12 jam terakhir, 18 jam terakhir, dan 24 jam terakhir. Sedangkan untuk angka 5 dan seterusnya ini kita gunakan pada saat kita melakukan pengamatan curah hujan pada jam tambahan, seperti 3 jam yang lalu, curah hujan 3 jam yang lalu. Nah, untuk melaporkan selang waktu yang tidak terdapat di gambar ini, maka bisa kita sandi dengan angka 0. Mungkin untuk pembedahan sandi 6 RRRTR ini sudah saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soal. Untuk memahami bagaimana cara menyandi curah hujan, kita akan lebih memahaminya di contoh soal. Semisal, di stasiun meteorologi Raden Intan Lampung terjadi hujan pada jam 01.00 UTC hingga 04.00 UTC. Pada saat jam pengamatan 03.00 UTC, curah hujan yang terukur sebesar 14,4 mm. Serta pada saat jam pengamatan 06.00 UTC, jumlah curah hujan yang terukur adalah sebesar 0,8 mm. Dari contoh soal ini, kita disuruh menentukan atau menyandi pada saat jam pengamatan 03.00 UTC, 06.00 UTC, serta 00.00 UTC keesokan harinya. Kita mulai pada saat jam pengamatan 03.00 UTC. Pada saat jam pengamatan 03.00 UTC yang sudah kita ketahui bahwa jam ini merupakan jam pengamatan tambahan, sehingga sandi curah hujan yang dilaporkan sebanyak 1 kali, yaitu sandi curah hujan pada seksi 3. Kemudian kita masuk ke bagian RRR. Pada saat jam 03.00 UTC, jumlah curah hujan yang terukur adalah sebesar 14,4 mm. Kita lihat bahwa terdapat desimal 0,4, sehingga jumlah curah hujan ini harus kita bulatkan ke bawah, sehingga menjadi 14 mm. Artinya sandi RRR menjadi 014. Kemudian kita masuk ke bagian TR. Yang sudah dijelaskan di awal-awal bahwa curah hujan yang biasa dilaporkan adalah 3 jam, 3 jam yang lalu, 6 jam yang lalu, dan 24 jam yang lalu. Jadi pada saat jam 03.00 UTC, kita melaporkan curah hujan atau peristiwa curah hujan selama 3 jam yang lalu. Sehingga untuk sandi TR-nya yaitu 7, karena dalam selang waktu 3 jam yang lalu. Sehingga pada jam 03.00 UTC, sandi curah hujannya adalah pada seksi 3 adalah 6, 0,1
0147. Selanjutnya kita memasuki pembahasan pada jam pengamatan 06.00 UTC. Yang sudah kita ketahui bahwa jam 06.00 UTC ini merupakan jam utama, sehingga sandi curah hujan yang pas dilaporkan adalah seksi 1. Kemudian curah hujan yang terjadi adalah dari jam 01 hingga 04 UTC, sehingga 3 jam yang lalu itu terdapat curah hujan. Maka pada jam pengamatan 06.00 UTC ini kita juga melaporkan curah hujan seksi 3. Sehingga pada saat jam pengamatan 06.00 UTC ini kita melaporkan sandi curah hujan sebanyak 2 kali, yaitu seksi 1 dan seksi 3. Kita awali di seksi 1 sendiri. Pada saat jam pengamatan 06.00 UTC, curah hujan yang terukur kan sebesar 0,8 mm. Kemudian pada saat jam pengamatan sebelumnya, yaitu jam 03.00 UTC, curah hujan yang terukur sebesar 14,8 mm. Sehingga curah hujan atau besar curah hujan yang dilaporkan adalah besar curah hujan total. Untuk mendapatkan jumlah curah hujan total, kita hanya menambah atau mengakumulasikan jumlah curah hujan yang terjadi di 03.00 UTC dengan curah hujan yang terukur di jam pengamatan 06.00 UTC, sehingga jumlah curah hujan totalnya adalah 14,4 mm ditambah 0,8 mm menjadi 15,2 mm. Karena memiliki desimal 0,2, ini kita bulatkan ke bawah menjadi 15 mm. Jadi untuk sandi atau bagian RR-nya adalah 014. Kemudian kita masuk ke bagian TR. Untuk bagian TR sendiri biasanya di jam pengamatan utama kita hanya melaporkan curah hujan yang terjadi 6 jam yang lalu atau 24 jam yang lalu. Untuk permasalahan ini hanya terdapat curah hujan pada 6 jam yang lalu. Sehingga untuk TR sendiri kita akan menyandi angka 1, karena angka 1 sendiri menyatakan curah hujan yang terjadi 6 jam yang lalu. Jadi untuk seksi 1 sandinya adalah 6.015.1. Kemudian kita masuk ke seksi. Selanjutnya kita membahas pada seksi 3. Yang tadi kan sudah seksi 1, sekarang seksi 3 sendiri. Pada seksi 3 ini, di jam pengamatan 06.00 UTC, kita melaporkan curah hujan yang terjadi 3 jam yang lalu. Jadi pada saat 3 jam yang lalu itu, jumlah curah hujan yang terukur adalah sebesar 0,8 mm. Bukan jumlah curah hujan total ya. Kalau jumlah curah hujan total adalah jumlah curah hujan 6 jam yang lalu. Akan tetapi jumlah curah hujan 3 jam yang lalu pada saat jam pengamatan 06.00 UTC adalah 0,8 mm. Sehingga untuk sandi RRR sendiri kita menyandi 998. Kemudian kita masuk ke bagian TR. Ke bagian TR sendiri yang sudah kita tahu bahwa sesi 3 sendiri itu melaporkan curah hujan yang terjadi 3 jam yang lalu. Sehingga untuk sandi TR-nya sendiri adalah angka 7. Hasilnya untuk sesi 3 sendiri sandi yang dilaporkan adalah 6.998.7. Jadi untuk lebih memahaminya atau lebih dapat dilihat, jadi sesi 1 pada jam pengamatan 06.00 UTC, untuk sesi 1 sandinya adalah 6.0151, sedangkan untuk sesi 3 adalah 6.998.7. Kemudian kita akan masuk di jam pengamatan 00.00 UTC pada keesokan harinya. Yang sudah pasti kita akan melaporkan di seksi 1, yaitu melaporkan jumlah curah hujan 6 jam yang lalu atau 24 jam yang lalu. Kemudian kita masuk ke seksi 3. Apakah di jam pengamatan ini seksi 3 kita laporkan juga? Kita lihat di permasalahannya. Apakah sebelum jam pengamatan 00.00 UTC
3 jam sebelumnya itu terdapat curah hujan. Dari soal sendiri tidak terdapat curah hujan, sehingga pada saat 00 UTC keesokan harinya kita hanya melaporkan seksi 1. Kemudian kita masuk ke sandi atau bagian RR-nya. Untuk bagian RR ini kita menggunakan jumlah curah hujan total, karena curah hujan yang terjadi itu hanya pada jam 01.00 UTC hingga 04.00 UTC, di mana curah hujan totalnya adalah 15,2 mm, sehingga untuk sandi RR sendiri menjadi 015. Kemudian kita masuk ke sandi TR. Untuk di jam pengamatan sendiri, biasanya kan kita melaporkan curah hujan 6 jam yang lalu dan 24 jam yang lalu. Karena ini kita melakukan pengamatan di jam 00.00 UTC keesokan harinya, artinya kita menggunakan sandi, kita melaporkan pengamatan curah hujan yaitu 24 jam yang lalu. Sehingga untuk sandi TR ini kita sandi dengan angka 4, yaitu melaporkan curah hujan pada 24 jam yang lalu. Sehingga untuk sandi jam pengamatan 00.00 UTC untuk keesokan harinya pada seksi 1 adalah 60154. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai curah hujan dan bagaimana cara menyandinya. Semoga apa yang kami sampaikan dan jelaskan dapat menambah ilmu bagi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.